Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan Saudara Syahrul Ramadan pada hari ini Senin 26 November 2022. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyangkut jalannya sidang. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai yang memeriksa mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan asas pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Syahrul pada hari ini Senin 26 November 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Pada panitera dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara adalah penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasanya. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi, segala sesuatu yang dibicarakan persidangan ini mohon dengarkan baik-baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap ya mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Nanti yang mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Iya, sehat yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ingin melakukan pembelaan? Itu yang mulia. Silahkan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah dilakukan tes terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam keadaan pengaruh alkohol yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung terdakwa dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam sehingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga mempunyai bukti. Ini merupakan pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Sekian dari kami. Terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah saudara saksi siap mengikuti persidangan ini? Siap. Baik, apakah saudara bernama Risma Septianingsih, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga dari Bapak Saudara Syahrul Ramadan? Betul yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda sudah siap?
Siap, Yang Mulia. Baik, saudari saksi ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberi keterangan yang benar, akan memberi keterangan yang Ego? benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Anda telah berjanji. Jadi saya mohon dalam memberikan keterangan, katakan yang sebenar-benarnya. Siap, Yang Mulia. Pertanyaan pertama. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya adalah asisten rumah tangga dari Bapak Syahrul Ramadan. Baik, pertanyaan kedua. Sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Kira-kira sekitar 7 tahun, Yang Mulia. Pertanyaan ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik Yang Mulia, yang saya ketahui tentang Bapak Syahrul orangnya tertutup dan pendiam. Bapak Syahrul juga memiliki temperamental yang buruk, yaitu sering marah-marah yang tidak jelas. Bapak Syahrul juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti adiknya yang memiliki pekerjaan yang sangat baik dan jelas. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pada saksi, silakan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu pukul 8 pagi hari Kamis tanggal 19 Oktober saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh belanjaan saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar percekcokan antara Bapak Syahrul dengan adiknya. Kemudian saya mendengar suara jatuh, lalu di situ saya panik. Lalu, setelah mendengar pertikaian antar terdakwa dan korban, apa yang Anda lakukan pada saat itu juga? Pada saat itu di ruang tamu, saya melihat Bapak Syahrul dengan adiknya saling memukul. Tak lama setelah itu, Bapak Syahrul pergi ke dapur dan mengambil pisau dapur, lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya, sehingga banyak darah yang dikeluarkan oleh korban. Saya panik, kemudian saya keluar meminta pertolongan. Pada saat itu saya melihat Ibu RT. Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun sebelumnya saya juga ingin bertanya, bagaimana hubungan yang Anda ketahui tentang terdakwa dengan korban? Hubungan antara Bapak Syahrul dengan adiknya memang sudah tidak harmonis, dikarenakan Bapak Syahrul ingin menuntut hak warisan kepada adiknya, tetapi adiknya merasa bahwa Bapak Syahrul ini belum pantas untuk menerima harta warisan dari keluarganya. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Sekian dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan terhadap terdakwa. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Jadi berdasarkan informasi dari pihak keluarga, bahwasannya terdakwa memiliki catatan rekam medis yang membuktikan bahwasannya terdakwa dipukuli oleh korban. Interupsi Yang Mulia, korban memukul terdakwa bukan hanya terbawa emosi, namun juga suatu bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan kepada korban. Jaksa penuntut umum, tunggu dulu. Mari kita dengarkan lagi pertanyaan dari penasihat hukum. Silahkan dilanjutkan. Baik Yang Mulia, saya ingin bertanya lagi kepada saksi bahwa bagaimana kondisi terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Sekian, terima kasih. Pada saat itu keadaan Bapak Syahrul sangat mabuk dan sangat tercium sekali bau alkohol yang sangat menyengat. Dalam kondisi yang mabuk berat, dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu karena hal ini mungkin dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim. Untuk mempertimbangkan kembali kasus ini, sekian, terima kasih. Baik, kepada jaksa penuntut umum. Apakah ada tudingan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, ada Yang Mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 tentang KUHP yang melakukan tindakan pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Apakah ada timbangan terakhir yang ingin disampaikan?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali, sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih. Saksi dimohon kembali pada kursi yang telah disediakan. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Syahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang berkesesuaian dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Syahrul ditetapkan hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetaplah dalam tahanan dan merengkup dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Kabupaten Sinjai pada hari Senin tanggal 26 November 2022 oleh kami Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua Rahmat Hidayat, Sarjana Hukum Saudari Selvina dan Saudari Baitul Amar, Sarjana Hukum masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini, Senin 26 November 2022, Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai berakhir dengan hasil terdakwa Syahrul Ramadan dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.